Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Kusatria Remaja dari kelas TU 5B. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang OSI layer, di mana terdapat 7 layer. Namun untuk kali ini saya akan menjelaskan bagian lower layernya, yaitu layer 1, 2, dan 3. Mungkin bisa lanjut. Nah, yang pertama ada definisi OSI layer atau 7 OSI layer. Model OSI atau Open System Interaction diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan perangkat logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda, masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda juga, sehingga ISO membuat suatu arsitektur atau komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Mungkin saya lanjut. Nah, di sini ada layer 1 atau physical layer. Nah, untuk physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan juga pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel ataupun radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan juga konektor yang berkaitan dengan layer physical. Peralatan seperti repeater, hub, dan juga network card berada pada layer ini. Mungkin bisa lanjut layer kedua, yaitu layer kedua ada data link layer yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control, access address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan juga switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logical, yaitu level lapisan logical link control atau LLC, dan juga lapisan media access control atau MAC. Fungsi dari LLC adalah menyiapkan sebuah pentransmisian kembali seperti kegagalan paket ketika terindikasi, sedangkan fungsi untuk lapisan MAC adalah mengkoordinasi akses langsung terhadap lapisan fisik tergantung mode media akses kontrolnya, seperti carrier scan multi access with coarse detection atau CSMI CD, carrier search lalu ada carrier search multiple access with consolidation alpha atau CSMA or CA. Mungkin saya lanjut ke layer yang ketiga. Yang layer ketiga di sini ada network layer, dimana tugas utama dari network layer adalah menentukan prosedur pengiriman data yang menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berbeda. Pada suatu network lain, IP Internet Protocol umumnya digunakan untuk tugas ini. Protokol lainnya seperti IPX Internal Package Exchange merupakan novel dan perusahaan novel telah memprogram protokol menjadi beberapa seperti SPX Square Packet Exchange dan NCP atau Network Core Protocol.
Nah, mungkin dari saya penjelasan tentang beberapa layer dari OSI layer, dimana ada bagian low layer, yaitu layer physical layer dan juga data link layer serta network layer. Mungkin kurang lebihnya dari saya seperti itu tentang penjelasan OSI layer bagian lower layer. Jika ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.